Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Menarik ingatan saya tadi pagi sebuah kata-kata bahwa bertambah tua itu adalah pasti. Tidak ada hukum matematika yang lebih pasti daripada sepastinya manusia menjadi semakin bertambah tua. Akan tetapi tidak segaris lurus dengan yang pertama ini, yakni bertambah dewasa itu belum tentu. Bertambah tua ya pasti, tetapi bertambah dewasa itu belum tentu. Sepanjang perjalanan meniti umur-umur di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai manusia, tentulah banyak pengalaman dan pelajaran yang didapatkan. Dan seiring dengan kedewasaan yang seharusnya semakin bertambah, dengan tentunya menyadari bahwa manusia tidak luput, tidak pernah lepas dari salah dan keliru, tetapi kedewasaan akan membimbing kita untuk belajar dari kesalahan dan kekeliruan dengan tidak mengulanginya dan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Berbicara dengan bertambah tua, barangkali boleh dikata bahwa kita layaknya selembar daun yang dari bentuk kuncup mengembang, merona warnanya menjadi hijau serba gemilang. Semakin kesini, semakin dia berkurang warna hijaunya. Akhirnya mulai tumbuh semburat-semburat kuning, dan akhirnya menguning, dan akhirnya kering, dan akhirnya gugur rontok jatuh ke atas tanah. Bagi seorang manusia, ciri-ciri bertambahnya umur yang mendekati ibaratnya menguningnya daun, itu adalah dengan berubahnya warna rambut. Mulai memutih selembar, dua lembar, dan akhirnya hampir sebagian besar dari rambut kita menjadi putih. Mungkin rambut tidak terlalu menjadi masalah, karena bisa ditutupi dengan songkok. Namun yang kedua adalah mulai berkurangnya kekuatan gigi kita. Mulai dari tidak sekuat dulu menahan makanan panas atau dingin. Mulai goyah yang depan maupun yang belakang. Mulai rontok satu demi satu. Ada sebuah kejadian yang cukup menarik. Saya mengantar ayah saya bersama seorang sahabatnya untuk kontrol ke rumah sakit Karangmenjangan. Singkat cerita, pulangnya
kami mulai didera rasa lapar. Sampai di sekitar Nguling, saya tawarkan untuk bersantap di rawon Nguling. Tapi ayah saya menolak. Ojo le, larang. Sing endi Pak sing murah? Iku karena nembong nih soko kulon, warung apa Pak namanya? Ya? Bukan. Warket. Akhirnya kami dengan penuh semangat karena dorongan rasa lapar memilih menu ini dan itu. Ayah saya memilih sepotong paha ayam goreng. Kami menikmatinya dengan tidak tergesa-gesa karena waktunya masih panjang. Ketika sedang menikmati makanan tersebut, tiba-tiba ayah saya itu berseru, "Aduh!" Kemudian diikuti oleh sebuah suara kelitik. Giginya patah. Ketika mencoba menggigit paha ayam yang mungkin belum dipresto, maka memang ongkos makanannya tidak sampai 100.000. Tetapi sepulang kami ke Kota Kulon, kami pergi ke tukang gigi, ngurusi gigi yang patah, itu hampir 600.000, cocok larang. Itu sekitar gigi yang proses penuaannya pelan tapi pasti. Bahkan untuk urusan makan tape saja itu pilih-pilih. Tape kan empuk Bapak Ibu sekalian. Itu kalau tidak tape 77 Bapak tidak mau. Enggak, tanda saya lain. Apa Pak? Geli. Tape itu ada yang geli. Ini akan terjadi ke kita. Kemarin, ya mohon sambung doanya jamaah sekalian. Sebagaimana Pak Yunarso, anggota jemaah masjid kita ini berangkat ibadah haji, termasuk juga bapak dan ibu saya yang sudah sangat sepuh dan tua renta, itu berangkat jihad fisabilillah memenuhi panggilan Allah. Pada hari kemarin berangkat, mohon sambungan doanya, mudah-mudahan yang berangkat haji melaksanakan memenuhi panggilan Allah bisa dikuatkan imannya, kesabarannya untuk menempuhnya rukun-rukunnya sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Ketika kami menerima tamu, itu ada suguhan berupa pisang goreng. Anget-anget dan pisangnya itu pisang yang paling ideal. Kata orang Madura, deng petaber. Kalau Jawanya, dan deng krepek, kalau gitu. Anget-anget, lah kok muncul selera bapak saya. Dengan dilampiri selembar kain tisu, pisang goreng yang panas itu dimasukkan ke mulut beliau. Ternyata langsung beliau lemparkan lagi itu karena panas. Sementara yang giginya masih utuh, nyaman-nyaman saja mengunyahnya meskipun agak awa-awa sekuni. Apa Pak kok diuntal no? Poh, tak cakot kenek gusiku. Jadi yang menggigit bukan gigi, langsung ke gusi. Sehingga panasnya itu langsung spontan. Masya Allah. Ini agak berpanjang dicerita. Hadirin sekalian. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada segenap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu mengandung kita dengan susah payah dan menetei menyusui kita dengan serba susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyapih atau menyusui itu selama 3 tahun. Betul 3 tahun Pak ya? 3 tahun yang ngomong ini Allah.
Allah maha benar, yang salah kita ngitung. Oke, menyusui itu berapa tahun? 2 tahun. Berapa bulan? 24 bulan. Thalathuna syahra itu maksudnya adalah 30 bulan. 3 tahun ya. 3 tahun. Oh, 30 bulan. 2,5. Menyusui 2 tahun. Lalu ada di dalam kandungan berapa bulan, Pak? 9 bulan. 9 ditambah 24 jadinya berapa? 33 bulan. Padahal Allah menyebutkan 30 bulan. Kok tidak sama? Ternyata Allah menghitungnya ketika kita berada di dalam kandungan menginjak bulan keempat. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga belum dihitung. Karena Allah belum meniupkan ruh ke sang janin. Masya Allah. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Dan kita dibesarkan oleh orang tua kita sampailah kita mencapai umur 40. Ketika Al-Quran menyebutkan angka-angka, hati-hati, ada sesuatu yang aneh di situ. Utak-atik matuk, manusia juga senang dengan angka. Sampai-sampai kalau rumah angkanya 13, itu tidak disukai oleh manusia, kecuali Pak Reko. Nah, kenapa angka 40 ini disebut oleh Allah? Sebagian ahli tafsir menyatakan ketika seorang manusia umurnya 40, disitulah tercapai kematangan. Puncak prestasi seorang manusia biasanya dicapai pada umur 40. Baik secara fisik, kekuatannya, baik secara pemikirannya, maupun secara kekuatan harta benda atau ekonominya. Termasuk emosinya. Keakuan seorang insan itu ada pada umur 40. Sehingga diingatkan oleh Allah, umur 40 hati-hati. Ketika engkau 40, orang tuamu biasanya sudah melebihi 60 tahun, sudah memasuki usia sepuh. Saat itu mulai merengek-rengek, mulai bertingkah laku seperti anak kecil. Engkau akan diuji di umur puncakmu terhadap kerewelan orang tuamu. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat subuh, tidak banyak yang perlu saya sampaikan, sekedar mengingatkan senyampang yang masih punya orang tua, jadikanlah kesempatan orang tua yang masih hidup itu sebagai kunci-kunci surga. Terlebih-lebih lagi orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita, jangan lupa jadikanlah diri kita ini sebagai jariah amal bagi orang tua kita dengan menjadi berusaha untuk menjadi orang yang soleh, maka pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita itu insya Allah tetap akan mengalir kepada orang tua kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.